Tahukah kalian, kedermawanan putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra yang perlu ditiru? Putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra memiliki kepribadian yang sabar, lembut hati, suka menolong dan penyayang. Salah satu kisah kebaikan hati istri Ali bin Abi Thalib itu adalah tentang kalung miliknya. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk di masjid bersama dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang musafir yang kehabisan bekal. Si musafir berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya lapar sekali, berilah saya makanan. Saya tak punya pakaian kecuali yang saya kenakan, saya tak punya uang untuk bekal pulang. Tolong saya ya Rasul." Rasul lalu menjawab, "Sayang, aku sedang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu, tetapi orang yang menunjukkan kebaikan adalah sama dengan orang yang melakukannya." Rasul lalu menyuruh si musafir untuk ke rumah putrinya, Fatimah Az-Zahra. "Pergilah ke tempat orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dia lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri, itulah Fatimah putriku." Kemudian Rasulullah meminta sahabatnya untuk mengantar musafir ke rumah Fatimah. Ketika di rumah Fatimah, ternyata tidak ada sesuatu yang layak dimakan, Fatimah juga tidak punya uang untuk diberikan. Fatimah kemudian teringat kalung hadiah pernikahannya dengan Ali. Dengan hati ikhlas Fatimah lalu memberikan satu-satunya harta yang dimilikinya kepada si musafir. "Juallah kalung ini, mudah-mudahan harganya cukup untuk memenuhi kebutuhanmu," kata Fatimah. Musafir itu lalu kembali ke tempat Rasul yang sedang berkumpul dengan sahabatnya dan memperlihatkan kalung yang diberikan Fatimah kepadanya. Rasul begitu terharu dan tak kuasa menahan tangis, putri tercintanya rela memberikan satu-satunya harta yang dimiliki untuk membantu si musafir itu. Salah seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir mengajukan diri untuk membeli kalung itu. "Berapa hendak kau jual kalung itu?" tanya Ammar bin Yasir kepada si musafir. "Aku akan menjualnya dengan roti dan daging yang bisa mengenyangkan perutku, sebuah baju penutup tubuhku dan uang 10 dinar untuk bekalku pulang." Ammar lalu membeli kalung itu dengan harga 20 dinar emas, ditambah sebuah baju, serta seekor unta untuk tunggangan si musafir. Setelah itu Ammar berkata kepada budaknya yang bernama Asham, "Wahai Asham, pergilah menghadap Rasulullah dan katakan aku menghadiahkan kalung ini dan juga engkau kepadanya. Jadi mulai hari ini kamu bukan budakku lagi tetapi budak Rasulullah." Rasulullah yang menerima pesan Ammar tersenyum dan melakukan hal yang sama. Fatimah begitu berbahagia menerima hadiah kalung dari ayahandanya, meskipun dia tahu kalung itu adalah kalung miliknya yang diberikan kepada musafir. Dia juga mendapat hadiah seorang budak. Fatimah yang berhati lembut bukan berbahagia mendapatkan budak, dia justru membebaskan Asham dan menjadikan Asham manusia merdeka. Asham begitu gembira karena dirinya tak lagi menjadi budak. Dia tersenyum dan tertawa hingga membuat Fatimah bingung. Asham lalu berkata, "Aku tertawa karena kagum dan takjub akan berkah kalung itu. Kalung itu telah mengenyangkan orang yang lapar, telah menutup tubuh orang yang telanjang, telah memenuhi hajat seorang yang fakir dan akhirnya telah membebaskan seorang budak," jawab Asham. Kisah ini bisa menjadi pelajaran dan hikmah agar selalu bersedekah meski dalam keadaan sulit. Sudah tahukah kamu, siapa yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, sampai membuat Rasulullah selalu memalingkan wajahnya kepada orang tersebut? Dialah Wahsy bin Harb, seorang budak berkulit hitam yang sengaja membunuh paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dengan cara menombaknya dari kejauhan hingga tewas saat perang Uhud terjadi. Tak hanya itu saja, Wahsy juga membelah dada Hamzah, mengeluarkan jantungnya, memotong hidung, telinga dan bibirnya lalu mencungkil kedua matanya. Di saat Fatah Makkah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Makkah dengan 100.000 muslimin muslimat. Wahsy melarikan diri, ia menjauhkan diri sampai ke pantai. Istrinya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, suamiku mempunyai dosa yang sangat besar. Kalau ia masuk Islam dan bertaubat, apakah suamiku diampuni?" Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Allah memaafkan semua yang terdahulu jika orang mau bertaubat, masuk Islam taubat sudah tidak ada lagi dosa." Maka istrinya pun menemui suaminya di pantai. Berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allah akan mengampuni semua yang lalu kalau kau mau bertaubat dan masuk Islam." Saat itu Wahsy menyuruh istrinya berulang kali bertanya kepada Rasulullah apakah suaminya akan diampuni, karena mustahil baginya untuk diampuni. Sampai akhirnya ia jelaskan suaminya adalah Wahsy bin Harb yang membunuh pamannya. Berubah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terdiam dan tidak menjawab. Menunduk, turunlah ayat, "Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa." Singkat cerita, datanglah Wahsy ke hadapan Rasulullah untuk masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kau Wahsy yang telah membunuh pamanku?" Hamzah bin Abdul Muthalib, "Betul wahai Rasul, aku telah berbuat ini dan itu, kumaafkan kesalahanmu. Namun satu hal, jangan perlihatkan wajahmu lagi di hadapanku setelah ini." "Kenapa wahai Rasulullah? Bukankah kau sudah memaafkan aku?" "Aku sudah memaafkanmu, tapi kalau aku lihat wajahmu aku terbayang wajah Hamzah bin Abdul Muthalib yang rusak dihancurkan olehmu saat itu. Aku teringat wajah Hamzah, makanya jangan muncul di hadapanku lagi."
Wahsy kemudian terus kecewa di dalam hatinya sampai munculnya Musailamah Al-Kadzab, musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Nah, ini tombak yang kugunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib akan kugunakan juga untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Barangkali sedikit bisa menebus daripada kesalahanku yang lalu." Lalu Wahsy yang sadar akan kedudukannya, rida menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Sudah tahukah kamu kisah haru saat Rasulullah mencium tangan tukang batu? Diriwayatkan pada satu hari Rasulullah baru tiba dari Tabuk, tepatnya setelah peperangan dengan bangsa Romawi yang kerap menebar ancaman bagi kaum muslimin. Kala itu hampir seluruh sahabat Rasulullah ikut serta dalam peperangan. Ketika mendekati kota Madinah, tepat di salah satu sudut jalan, baginda Rasulullah berjumpa dengan seorang tukang batu. Rasulullah melihat tangan tukang batu itu begitu melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terpanggang oleh sinar matahari. Kemudian baginda bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Tukang batu itu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari, dan belahan batu itu saya jual ke pasar, lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya, karena itulah tangan saya kasar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang paling mulia. Begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasul pun langsung menggenggam tangannya dan kemudian menciumnya seraya bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya." Semasa hidup, Rasulullah tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin Habilah, raja atau tangan siapapun. Sejarah mencatat, Rasulullah hanya pernah mencium tangan putri beliau, Fatimah Az-Zahra dan tukang batu tersebut. Suatu hari, seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah. Laki-laki itu dikenal sebagai pekerja yang giat dan disiplin. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti dilakukan orang itu dapat digolongkan jihad di jalan Allah, fisabilillah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu Rasul pun menjawab, "Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah." Hadis Tabrani. Rasulullah sangat prihatin kepada pemalas. Orang-orang yang malas bekerja, sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh dapat mengakibatkan mengalami kemunduran baginya. Subhanallah, semoga yang bekerja untuk keluarga bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin amin rabbal alamin.